Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab BES, Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran ini hidup kami boleh dituntun, diarahkan untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat sesama kami dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran akan firman-Mu supaya kami boleh didewasakan bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di dalam episode misiologi, yaitu dalam konteks misi kontekstual. Apa itu misi kontekstual? Kita tahu bahwa misi kontekstual itu adalah memberitakan Injil yang relevan dengan situasi pendengar, supaya dapat memenangkan sebanyak mungkin jiwa, bukan kompromi, tetapi tetap di bawah hukum Kristus. Artinya setiap kali kita mendekati seseorang, kita harus mendekatinya dengan seperti budaya orang itu, seperti juga dengan kebiasaan orang itu. Tetapi sekali lagi tetap harus dalam kaidah-kaidah aturan firman Tuhan. Supaya hal-hal yang memang harus dosa ya kita nyatakan dosa. Kalau memang itu kebenaran ya kita nyatakan itu sebagai suatu kebenaran. Oke, berikutnya dikatakan bahwa misi dalam perjanjian lama, yaitu datangnya bangsa-bangsa ke Israel. Mereka belajar kepada kebenaran yang dimiliki oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel memiliki Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesaya pasal 49 ayat 6 dan 7. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel sudah menjadi sentral keselamatan. Akhirnya banyak-banyak bangsa lain di luar Israel belajar, bahkan datang kepada bangsa Israel untuk melihat kebenaran. Karena hanya bangsa Israel lah bangsa yang memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga di dalam perjanjian lama saja bangsa Israel sudah belajar bermisi untuk mengajar kepada bangsa-bangsa lain mengenal Allah yang mereka miliki, Allah pencipta langit dan bumi. Berikutnya dikatakan juga demikian. Misi dalam perjanjian baru, yaitu bahwa gereja malah kebalik, harus pergi kepada bangsa-bangsa. Kalau tadi bangsa-bangsa kepada bangsa Israel, ya satu bangsa. Di perjanjian baru dibalik, sekarang gereja lah yang harus pergi kepada bangsa-bangsa. Itu seperti yang tertulis dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya ini bahwa kepada kita semua yang sekarang sudah menjadi gereja Tuhan, yang sudah mengerti tentang keselamatan, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Dan kepada mereka juga kita harus mengajar. Mengajar bukan cuma sekedar memberi perintah, tetapi mengajar juga memberi contoh bagaimana melakukan segala sesuatu yang seperti ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dan ketahuilah, setiap kali kita melakukan itu, ada Allah yang menyertai kita, sehingga membuat perjalanan kita dalam bermisi menjadi berhasil. Selanjutnya,
bahwa misi Yesus itu juga adalah misi yang kontekstual, misi yang sesuai dengan konteks saat itu. Yohanes pasal 4 ayat 7-10 bercerita demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan kepada siapakah dia yang kepadanya berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus saat itu sesungguhnya ya bukan butuh minum, tetapi karena konteksnya saat itu ada perempuan Samaria, perempuan yang hidup dengan lebih daripada satu suami ini butuh sesuatu yang lebih lagi dari sekedar air. Dan karena konteksnya saat itu lagi ada di sumur, lalu Yesus membuka percakapan, membuka relasi dengan kalimat berilah aku minum. Kenapa? Karena memang saat itulah saat yang pas konteksnya, yang cocok. Sehingga akhirnya terjadilah dialog sampai ketika itu perempuan Samaria itu boleh dimenangkan dan akhirnya dia boleh berjumpa dengan Mesias yang hidup. Bahkan dari dia boleh membawa banyak-banyak orang-orang lain di sekitar kotanya untuk berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Artinya apa ini? Yesus pun kalau bermisi disesuaikan dengan konteks. Sama dengan kita, ayo mintalah hikmat kepada Tuhan. Supaya setiap misi-misi yang akan kita lakukan, kita akan bisa menjembataninya dengan konteks-konteks yang ada. Berikutnya juga demikian. Misi Yesus yang lain yang juga sesuai dengan konteks. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ke-8, kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, aku harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saat itu ada seorang tokoh agama yang namanya Nikodemus. Dia tahu tentang aturan-aturan agama, tetapi tentang kelahiran kembali, tentang orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia tidak tahu. Makanya Yesus berbicara dengan dia lewat konteks kelahiran kembali. Dia tahunya konteks lahir ya berarti kelahiran dari seorang wanita, dari rahim wanita keluarlah bayi. Tetapi dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya kalau orang yang itu mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus menguburkan manusianya yang lama dan dia harus dilahirkan kembali dengan tubuh rohani yang baru. Dengan cara apa? Ya dikatakan percaya kepada Yesus, seketika itu juga dia akan dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Air berbicara tentang baptisan air, Roh Kudus ini adalah berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Sehingga akhirnya siapapun kita, tidak ada jalan lain untuk kita bisa mendapat kelahiran kembali, mendapat hidup baru kembali. Kita harus menerima lahir baru di dalam Tuhan. Kita harus dibaptisan dalam air dan juga di dalam Roh Kudus, sehingga dengan itu kita akhirnya bisa menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan pernah tahu kok bisa ya begitu ya, kok tiba-tiba dia bisa bertobat ya. Dan itulah yang pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak pernah tahu, orang yang tidak kita sengaja tiba-tiba dia terima Roh Kudus. Sama halnya kayak kemarin waktu tadi malam itu ya, kemarin malam saya terima telepon dari seseorang yang saya tidak dikenal. Tiba-tiba dia tanya, Pak, bagaimana saya ini bisa terima Yesus? Saya kaget, loh, Bapak dari mana? Saya dari agama yang bukan Kristen, Pak. Lalu saya tanya, kenapa Bapak bisa kenal Yesus? Dia bercerita,
bahwa saya tidak ngerti Pak, hati saya ini tergerak aja untuk mengenal Yesus. Akhirnya saya tuntun dia, saya membuat pengakuan buat dia lewat doanya, dan dia sudah terima Yesus. Dan hari ini saya melihat di surga ada sukacita yang luar biasa. Karena tadi malam itu orang itu dengan lapang hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kok bisa? Ya itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak pernah tahu dan tidak bisa memprediksi. Tetapi itulah karya Roh Kudus. Kita tinggal melakukannya saja. Dan ada Roh Kudus yang akan membimbing kita step by step. Akhirnya kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang diketemukan untuk kita boleh membimbing dia menerima keselamatan. Berikutnya juga demikian. Konteks tentang misi Yesus yang lain. Matius pasal 5 ayat 2-7. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari itu Yesus mengajar kepada banyak-banyak orang. Bahkan saat itu dikatakan itu mengajarnya di bukit gitu yang kita tahu sekarang disebut bukit bahagia. Karena di situ mengajarkan bagaimana Yesus mendidik orang-orang supaya berbahagia. Walaupun sesungguhnya, walaupun kenyataannya orang Israel saat itu lagi semuanya tidak ada yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Lebih daripada itu sesungguhnya kalau mereka mau boleh melihat, mereka lebih sengsara lagi karena mereka lagi dijajah dengan yang namanya dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus datang, dia menjembatani bahwa kalau kamu hari ini miskin, percayalah ketika kita miskin di hadapan hadirat Allah, kita akan disebut orang yang berbahagia, karena kita ini akan mempunyai kerajaan surga. Konteks tentang berduka cita, bahwa duka cita karena Tuhan kita akan dihiburkan. Juga kalau kita lagi menerima tekanan, kita harus terima dengan lemah lembut, karena kita ini malah memiliki bumi. Bahkan ketika kita harus lapar dan haus akan kebenaran, kita mencari kebenaran yang berdasarkan firman, bukan kebenaran yang kita dirikan sendiri. Percayalah, kita itu juga akan menjadi orang yang berbahagia karena kita akan dipuaskan dengan kebenaran itu. Bahkan ketika kita belajar bermurah hati, belajar memberi, kita tahu bahwa kita akan disebut berbahagia karena kita juga akan beroleh kemurahan. Nah, konteks Yesus pas saat itu orang-orang yang lagi berduka cita, lagi yang lapar dan haus. Yesus ngomong ketika kita menjadi orang yang lapar haus akan kebenaran, ketika kita orang menjadi orang murah hati, ketika kita menjadi orang yang berduka cita, ketika kita miskin di hadapan Allah, semuanya kita akan disebut orang yang mendapat kebahagiaan. Karena kita mempunyai kerajaan surga, karena kita dihiburkan, karena kita akan memiliki bumi, dan kita akan beroleh kemurahan. Itu kontekstual yang Yesus bikin ketika dia bermisi untuk membangun jembatan supaya orang-orang itu boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, kemurnian dalam motivasi pelayanan. Ada banyak orang ketika dalam pelayanan motivasinya tidak murni. Beberapa mulai mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari pujian. Tetapi firman Tuhan hari ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 dan 18 mengajar kepada kita, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Memberitakan Injil itu suatu keharusan. Karena celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya bahwa Paulus saat itu tahu memberitakan Injil suatu keharusan, bahkan celaka jika kita tidak memberitakan Injil. Ini kita yang harus murni. Ayat yang ke-17 demikian juga. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat yang ke-18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Hari-hari ini ada banyak orang menginjil
Ya, memang kadang beberapa sih karena panggilan murni, tetapi beberapa juga karena menganggap ini adalah sebagai lahan gitu, lahan sebagai mata pencaharian. Lalu karena dia kerja di luar tidak berhasil, kerja di luar ditipu orang, kerja di luar rugi terus, akhirnya tiba-tiba dia belok, coba-coba menjadi hamba Tuhan, mencoba-coba belajar di sekolah Alkitab, lalu jadi pendeta, dan dia beranggapan, oh kalau gitu aku tak memberitakan Injil, karena ketika aku memberitakan Injil, aku nanti akan dapat upah, dapat persembahan kasih, dapat amplop, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya pemberitaan Injil itu bukan lagi panggilan yang murni, tetapi karena mata pencarian. Sehingga ketika dia berharap dapat upah, dapat uang, dapat ongkos, dan ketika dia dapat, ya sudah itu upahnya. Padahal ada upah yang lebih mulia, yaitu upah kekekalan, upah kerajaan sorga. Dan ini yang harus memotivasi kita di dalam pelayanan supaya murni. Jangan lagi mencari keuntungan diri sendiri, jangan lagi mencari kehormatan diri sendiri, mencari pujian diri sendiri, tetapi benar-benar biar kiranya murni karena kita mencintai Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita murni dalam motivasi pelayanan kita, upah kerajaan surga menantikan kita. Upah yang luar biasa akan kita terima. Sehingga akhirnya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang murni, yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan yang ada di surga itu. Berikutnya, sasaran misi kontekstual adalah memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 dan 23, ayat yang ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Hari ini ayo, kalau kita menginjil, kalau kita mau memenangkan sebanyak mungkin orang, kita jadikan diri ini hamba dari banyak orang. Kenapa? Karena ketika kita ini lemah lembut, rendah hati, akan banyak orang yang suka dekat dengan kita. Tetapi ketika kita mulai sombong, pakaian kita mulai branded semuanya, bahkan kita sudah mulai pilih-pilih orang, tidak bisa membaur dengan banyak orang, itu sudah sesungguhnya kita mulai membatasi seberapa banyak orang yang akan kita bawa kepada Injil. Tidak ada cara lain. Rasul Paulus mengajar kepada kita, walaupun toh kita ini bebas, mau pakai apapun bebas, mau pakai merek apapun bebas, mau jalan kemanapun bebas. Tetapi ingat, ketika kita menjadi misionaris, ketika kita menjadi hamba Tuhan, di dalam hidup kita, di dalam setiap tutur kata kita, setiap tingkah laku kita, harus selalu ada Injil yang kita keluarkan, harus ada selalu Injil yang kita sampaikan kepada banyak orang. Sehingga akhirnya ketika kita ini menaruh diri selaku hamba, akan banyak orang yang mau dekat dengan kita. Dan karena dekat, akhirnya kita bisa memberitakan Injil dengan lebih leluasa lagi. Akhirnya akan banyak orang yang mendengar Injil dan mereka boleh bertobat, menerima Injil. Dan itu akan membuat kita mendapat bagian dari Injil itu sendiri, yaitu sukacita, damai sejahtera yang dunia tidak mampu berikan. Dan ini yang harus kita camkan selaku orang-orang Kristen di akhir zaman. Perbanyaklah teman kita, perluaskanlah pergaulan kita, supaya makin banyak orang yang dekat dengan kita, makin banyak juga kesempatan Injil diberitakan, dan makin banyak juga orang yang boleh mendengarkan Injil. Akan menjadikan kita orang-orang yang melakukan penginjilan dengan efektif dan luar biasa. Berikutnya, nah, di dalam misi, dalam penginjilan, ayo kita boleh memakai prinsip menjadi seperti yang Rasul Paulus contohkan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-20 dan 22. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah,
aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal ini merupakan gambaran buat kita. Kalau kita mau menginjil, kalau kita mau memenangkan banyak-banyak orang, ayo kita pakai prinsip menjadi seperti, supaya kita bisa berbaur, kita bisa masuk dalam lingkungan orang-orang banyak itu. Jangan nantinya kalau kita ini kumpul dalam lingkungan, misalnya orang yang cuma taunya misalnya makan sayur-sayur, mulai kita ngomong, wah ini tidak bagus, ini tidak sehat, mana ada protein dari hewaninya. Kita mulai tuntut-tuntut untuk kumpul, ayo potong ayam dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi biar kiranya kita juga mengikuti orang-orang yang taunya bahwa cuma makan sayur, ya pelan-pelan kita juga ikut belajar makan sayur begitu. Ketika kita juga ketemu dengan orang-orang yang hidupnya sederhana, ya ayo kita juga tampilan yang sederhana. Tetapi sekali lagi kita jangan terbelenggu oleh adat istiadat yang ada. Misalnya kalau harus ketemu Tuhan, kita harus mandi 7 kali dan lain sebagainya. Yang penting mandi sajalah. Tapi yang penting jangan sampai di bawah aturan-aturan hukum itu. Tapi yang kita ikuti adalah hukum Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Supaya dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita bisa memenangkan banyak orang. Dengan orang-orang yang lemah, kita jangan langsung menghakimi, wah ini kok lemah sekali, wah begitu saja kok tidak kuat, ini loh seperti aku kuat. Kita jangan seperti itu. Tetapi ketika dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat, kita pelan-pelan juga seperti mereka. Kita angkat mereka pelan-pelan, kita bantu mereka pelan-pelan. Jangan malah dihakimi, supaya secepat mungkin kita juga bisa memenangkan orang-orang itu buat kerajaan surga. Supaya Injil bisa masuk dengan lebih luar biasa lagi. Berikutnya, ayo di dalam menginjil kita tidak berkompromi, tetapi tetap hidup sesuai dengan hukum Kristus. Ada banyak hidup, memang kadang ini kita ini batasannya tipis sekali antara yang dosa dengan antara kebenaran. Tetapi sekali lagi, walaupun kita harus hidup bersama dengan orang banyak-banyak begitu, kita tidak lagi memakai kebenaran kita. Kan tidak apa-apa, bohong sedikit, yang penting orang ini dimenangkan. Kan tidak apa-apa, tipu-tipu sedikit, kan nanti orang ini kita bawa ke gereja. Ini tidak bisa kita kompromi seperti itu. Tetap kita harus hidup sesuai dengan hukum Kristus. 1 Korintus pasal 9 ayat 21 dan 22. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Kristus, hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Artinya apa ini? Bukan berarti kita ini lalu menghalalkan segala cara, terus akhirnya kita, wah karena orang-orang di sana, oh bisa melakukan ini itu. Ya sudahlah, aku membaur dengan mereka, akhirnya kita juga menghalalkan segala cara supaya kita diterima mereka. Oh, tidak bisa seperti itu. Tetap kita bergaul, tetapi yang namanya dosa kita tidak berkompromi. Karena kita tahu walaupun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, ada hukum Kristus yang mendidik kita supaya kita terus di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu kepada siapapun kita, ayo sekali lagi belajarlah kita ini untuk menjadi orang-orang yang tidak kayak apa, binatang bunglon gitu saudara. Ketika kumpul hijau kita menjadi hijau, ketika ada di dinding yang warna putih jadi putih, ketika ada di tembok yang warnanya merah kita jadi merah. Tidak begitu, tetapi tetap kita ini luas, kita bisa masuk di segala lini, cuman tetap kebenaran harus kita tegakkan. Dosa kita tidak berkompromi karena kita tahu kita ada di bawah hukum Kristus. Selanjutnya kita akan lihat bahwa setelah Allah menjadi manusia, itu adalah puncak misi Yesus yang kontekstual.
Kita bisa lihat, dibaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah totalitas misi yang dilakukan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita tahu namanya Yesus Kristus itu. Bagaimana dia yang adalah Allah, yang seharusnya dalam kealahannya itu tidak ada yang tidak mungkin buat dia. Tetapi karena dia kepingin menjadi manusia, dia bermisi itu, dia kosongkan segala kemampuan kealahannya. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia untuk menyelami sesama manusia ini loh. Untuk bisa menjembatani juga dengan manusia. Sehingga akhirnya karena Kristus sudah mengambil rupa selaku hamba, bahkan dia sudah mengosongkan dirinya, bahkan membuat dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Misinya berhasil karena ada hati yang mau rela untuk mengambil misi kontekstual itu. Sama seperti dengan kita sekarang ini. Siapapun kita, dengan latar belakang budaya apapun, dengan latar belakang pendidikan apapun, dengan kekayaan setinggi apapun, jangan pernah lupa, Yesus itu sudah menjadi contoh buat kita ketika bermisi. Kalau kita mau misi kita juga berhasil, misi juga berkenan kepada kerajaan surga, ambil contoh seperti Yesus. Rendahkan diri kita, ambil rupa seorang hamba, dan berbaurlah dengan banyak manusia. Dan taatlah untuk melakukan semua firman-firman Tuhan. Karena dengan begitu, nama Tuhan nanti akan boleh dikabarkan. Banyak orang boleh mengambil nama itu, dan mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Akhirnya mereka bertobat dan menjadi milik-milik Allah. Dan kita akan menjadi misionaris-misionaris yang berhasil di akhir zaman. Karena kita sudah meneladani Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk kami fleksibel, leluasa menginjil di dalam dunia ini. Supaya kami bisa berjalan sesuai dengan konteks yang kami hadapi. Seperti halnya Yesus yang sudah mengajar kepada kami. Seperti halnya Paulus yang sudah mencontohkan kepada kami juga. Beri hikmat-Mu, beri marifatmu, supaya setiap konteks-konteks yang ada ini bisa kami pakai untuk menjembatani kami, boleh mengabarkan Injil kepada semakin banyak-banyak orang, supaya makin banyak orang boleh mengenal kerajaan surga, semakin banyak orang boleh mengenal Kristus, akhirnya mereka juga boleh dimenangkan untuk Kristus. Tetapi kami juga tidak mau menghalalkan secara cara, kami tidak mau berkompromi dengan dosa, sampai akhirnya gara-gara alasan menginjil, kami juga boleh bersinggungan dengan dosa, akhirnya kami juga memakai cara-cara dosa. Kami tidak mau hal itu Tuhan, tapi biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya motivasi kami tetap benar, tetap tulus, sampai akhirnya kami boleh menjadi penginjil-penginjil yang efektif di akhir zaman ini. Tuhan urapi lidah bibir kami, Tuhan urapi tutur kata kami, Tuhan urapi tingkah laku kami, sehingga benar-benar terang Kristus lah yang kami sampaikan kepada banyak orang, supaya mereka boleh bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan akhirnya mereka mendapat keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam pendalaman Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.